Perjanjian Romroyen. Perkenalkan anggota kami yang pertama yaitu Saya Agnes Gabriela Putri Alexandra dari kelas 11 IPS 2 absen 1. Saya Andrea Sandi Gabra Praba, absen 2, kelas IPS 2. Dan terakhir saya Claresta Sekardara Septa dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 9. Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen atau juga disebut Perjanjian Rom-van-Rooijen adalah sebuah perjanjian antar Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan diakhiri dengan tanda tangan pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama dari perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dari Indonesia dan Herman van Rooijen dari Belanda. Latar belakang dari perjanjian Romroyen dikarenakan oleh Belanda, yaitu pada tanggal 19 Desember 1948 melanggar janji yang telah disetujui pada perjanjian Renville, yaitu dengan menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua. Tidak hanya menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta, Belanda juga menangkap dan menjadikan Presiden Soekarno serta wakilnya Muhatta menjadi tawanan. Belanda yang masih belum puas dengan wilayahnya, dia pun tetap bersikukuh untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Namun, Indonesia merasa dirugikan karena wilayah kekuasaannya semakin sempit. Juga sempat tidak ingin melakukan perundingan ulang dengan Belanda dalam bentuk apapun. Namun, setelah Amerika Serikat mengancam bahwa akan menarik semua bantuan mediasinya, Belanda dan Indonesia kemudian sepakat untuk merundingkan kembali sengketa wilayah kekuasaan mereka. Dari perundingan inilah kemudian lahir sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Romroyen. Diadakan perundingan Romroyen yaitu karena ingin menyelesaikan masalah-masalah tentang kemerdekaan sebelum melaksanakan konferensi meja bundar. Tokoh dan perannya. Dari pihak Indonesia ada Muhammad Rum sebagai ketua dan anggotanya antara lain Insinyur Juanda, Dr. Johannes Leimena, Ali Sastro Amijoyo, Profesor Supomo, dan Mr. Johannes Latuharhari. Sedangkan dari pihak Belanda, Dr. Jan Herman van Rooyen sebagai ketua, ada anggotanya antara lain Peter John Coetzee, Van Hoogstraten, Dr. Gieben, Profesor E. Sukulman, dan Kolonel Thompson. Dari pihak PBB ada 3 perwakilan, yaitu dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Horace Marley Cochrane sebagai ketua yang dari Amerika Serikat, dan Craig Kelly dari Australia, Haremans dari Belgia. Dampak dari perjanjian Romroyen ada beberapa hal. 1. Tercapainya kesepakatan pada perundingan Romroyen, maka PDRI di Sumatera memerintahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda. 2. Isi perjanjian termasuk untuk membebaskan tahanan politik sehingga Soekarno dan Hatta bisa kembali ke Yogyakarta setelah pengasingan. 3. Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia untuk sementara. 4. Penyerahan mandat dari Syarifuddin sebagai Presiden PDRI kepada Soekarno. 5. Gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia di sebagian besar wilayah Indonesia. 6. Kondisi Indonesia secara perlahan mulai tenang dan stabil serta mulai memulihkan sektor pemerintahan dan sektor-sektor lainnya. 7.
Dilaksanakannya konferensi meja bundar atau yang biasa disebut KMB di Den Haag, Belanda, yang pada akhirnya menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. 8. Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh berkat berbagai isinya yang mendukung kemerdekaan Indonesia. 9. Indonesia pertama kali diakui sebagai negara berdaulat di mata internasional sehingga bantuan mulai berdatangan untuk menyusun kembali sistem pemerintahan yang baik. Hasil dari Romroyan sendiri antara lain yang pertama adalah pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta dilaksanakan pada 24 Juni 1949. Yang kedua, pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta setelah Tentara Nasional Indonesia menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu. Yang keempat, mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Konferensi meja bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda. Berikut adalah video-video yang kami temukan yang berhubungan dengan perundingan Romroyan. delegatie ziet u hier meester Sastro Amijoyo, meester Mohammed Roem en dokter Laimena. Aan de tafel van de Commissie voor Indonesië zijn onder meer gezeten het Australische lid Critchley, de voorzitter Mal Cochran en het Belgische lid de heer Hermans. Mogen deze besprekingen leiden tot vruchtbare resultaten, waardoor de ronde tafelconferentie in Den Haag spoedig kan beginnen. Voor zijn vertrek naar Lake Succes beantwoordt Dr. Van Rooyen vragen van journalisten. Excellentie, als de Veiligheidsraad op 6 januari te Lake Succes weer opnieuw bijeenkomt, denkt u dan dat de Indonesische kwestie direct weer zal worden behandeld? Ik ben overtuigd dat de Indonesische kwestie als een van de eerste punten, zo niet het eerste punt op de agenda van de Veiligheidsraad dan zal komen te staan. Gaat u met optimistische verwachtingen naar Lake Succes? Ik wil zeggen met andere woorden, verwacht u meer begrip voor het Nederlandse standpunt daar? Ik ben van nature een optimist, geloof ik. Ik neem aan dat nu dat de enige tijd verlopen is, meer begrip voor het Nederlandse standpunt zal zijn ontstaan. En dat men langzamerhand tot het besef zal komen hoe sterk onze Nederlandse zaak is. Met hetzelfde vliegtuig waarmee Dr. Van Rooyen naar de Verenigde Staten reist,
vertrekken ook de 2 Belgische en de 2 Nederlandse prijswinnaars van de opstelwedstrijd welke een der New Yorkse dagbladen heeft uitgeschreven over de wereld die wij wensen. 10 weken zullen de jongelui in New York vertoeven. Misschien zullen ze dan een boek kunnen schrijven. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf.